Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai rank dan nulitas. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Ninyo Manai Trisnayani dengan NIM 2113011095 dan ada rekan saya Kade Ari Widiati dengan NIM 2113011096 dan ada rekan saya yang terakhir Putu Aditya Suarmantara dengan NIM 2113011097. Baik, adapun submateri yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada ruang nol dan nulitas, yang kedua ada ruang kolom dan ruang baris, dan yang terakhir adalah ring. Baik, presentasi akan kami mulai. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kade Ari Widiati dengan NIM akhir 096 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ruang nol dan nulitas. Jadi untuk lebih memahami, mari kita pahami bersama mengenai pengertian dari ruang nol dari suatu matriks. Jadi untuk ruang nol dari suatu matriks A, ukuran M dikali N itu dinotasikan dengan nuliti matriks A adalah himpunan solusi dari vektor matriks AX sama dengan vektor 0. Jadi nuliti dari matriks A itu sama dengan vektor X merupakan elemen dari dimensi N, sehingga vektor AX itu sama dengan vektor 0. Selanjutnya, ruang nol dari matriks A itu merupakan ruang bagian dari dimensi N, di mana dimensi nulitas dari matriks A itu disebut dari nulitas dari matriks A, karena nulitas dari A itu merupakan ruang bagian. Nah, kita bisa mendapatkan basis untuk ruangan itu terdapat dua cara. Yang pertama, kita dapatkan vektor solusi dari sistem vektor AX sama dengan vektor 0. Kita tuliskan vektor solusi ini sebagai kombinasi linear dengan parameter atau variabel bebas sebagai koefisien. Yang kedua, vektor-vektor dari kombinasi linear ini membentuk basis untuk nulitas dari matriks A. Nah, dari solusi sistem vektor matriks AX sama dengan vektor 0 dapat diperoleh dengan operasi baris elementer. Kita telah mempelajari bahwa untuk mencari operasi baris elementer tersebut. Nah, untuk pengoperasian baris elementer tersebut tidak akan mengubah solusi dari matriks yang akan kita cari dan tidak akan mengubah ruang nol yang ada. Di mana teorema-teorema yang akan dibahas itu akan menjelaskan bagaimana teorema tersebut. Selanjutnya, untuk teorema 4.5.1, operasi baris elementer tidak mengubah ruang nol dari suatu matriks. Nah, kita sudah ketahui bahwa tadi saya jelaskan, untuk baris elementer itu tidak mengubah ruang nol. Nah, untuk lebih memahami, kita langsung lihat ke contoh 4.5.1. Nah, kita misalkan diberikan matriks A, matriks yang sudah tertera pada layar, bisa diperhatikan. Nah, untuk menentukan basis untuk ruang nol dari matriks A dan tentukan pula nulitas dari matriks A tersebut. Di mana solusinya? Nah, kita cari solusi dari sistem persamaan linear dari vektor AX itu sama dengan vektor 0. Nah, kita redusir matriks A menjadi bentuk eselon baris elementer seperti berikut. Bisa dicerna dalam layar. Nah, dari sini diperoleh solusi dari vektor AX dalam bentuk solusi sistem persamaan linear di mana X1 sama dengan min 4, min 4 min T, X2 sama dengan min 2S min T, X3 sama dengan T, X4 sama dengan 0, dan X5 sama dengan T dengan S dan T merupakan parameter. Nah, karena sistem persamaan linear yang sudah saya jelaskan tadi atau bisa dilihat pada layar, maka ruang nol dari matriks A itu direntang oleh himpunan dari basis yang ada. Nah, bisa dilihat pada layar, itu merupakan basis dari matriks tersebut.
Nah, yang merupakan himpunan bebas linear, jadi B atau basis untuk di atas merupakan basis nulitas dari matriks A. Nah, karena B itu mempunyai dua unsur, maka nulitas dari matriks A adalah 2. Nah, dari contoh yang saya jelaskan tadi atau dari contoh 4.5.1 terlihat bahwa banyaknya parameter menentukan banyaknya vektor dalam basis dari nulitas A. Selanjutnya teorema 4.5.2. Nah, nulitas dari suatu matriks A itu sama dengan banyaknya variabel bebas atau parameter dari vektor AX sama dengan vektor 0. Nah, jika kita misalkan terdapat matriks A adalah sembarang matriks berukuran M dikali N. Nah, terdapat rank dan nulitas. Nah, rank itu sendiri adalah jumlah perubah utama dalam solusi AX sama dengan 0. Sedangkan nulitas itu merupakan jumlah parameter dalam solusi AX sama dengan 0. Untuk lebih memahami, di sini saya memiliki contoh matriks berukuran seperti pada layar, di mana untuk mencari rank dan nulitas pada matriks tersebut akan saya jelaskan. Nah, pada matriks tersebut kita sudah tahu bahwa pengertian rank itu merupakan jumlah perubah utama dalam solusi matriks AX sama dengan 0. Jadi pada matriks tersebut terdapat perubah utama pada kolom 1, kolom 2, dan kolom 4. Sedangkan untuk nulitas itu merupakan jumlah parameter dalam solusi AX sama dengan 0. Nah, di mana untuk parameter atau contoh solusi itu kita bisa ketahui di mana parametrik itu merupakan bisa kita ubah dengan X1, X2, X3 itu bisa kita ubah dengan S, T, dan R. Nah, pada matriks tersebut terdapat nulitas pada kolom ketiga di mana itu tidak ada perubah utama. Jadi bisa kita lihat bahwa jumlah rank itu terdapat 3 dan jumlah nulitas itu terdapat 1. Jumlah rank itu terlihat pada kolom 1, kolom 2, dan kolom 4. Sedangkan jumlah nulitas itu terdapat pada kolom ketiga. Sehingga jika kita jumlahkan, rank dan nulitas itu akan menghasilkan jumlah kolom yang ada, di mana rank itu terdapat 3 dan nulitas itu terdapat 1, sehingga jumlahnya itu 4, berarti sama dengan jumlah kolom pada matriks tersebut. Baik, selanjutnya adalah materi mengenai ruang kolom dan ruang baris. Ruang kolom dari suatu matriks A ukuran M dikali N dinotasikan pada ruang kolom matriks A adalah ruang bagian dari M pangkat M yang direntang oleh kolom-kolomnya. Karena sistem linear, A vektor X, A dikali vektor X sama dengan vektor B konsisten jika dan hanya jika vektor B di dalam span dari kolom-kolom A. Maka kita mempunyai teorema sebagai berikut. Teorema 4.5.3, sistem linear A dikali vektor X sama dengan vektor B konsisten jika dan hanya jika vektor B di dalam ruang kolom matriks A. Contoh 4.5.3, di mana di antara vektor-vektor berikut, yaitu vektor U sama dengan vektor negatif 2, 2, dan vektor V sama dengan 3 dan 6, berada di dalam ruang kolom dari A sama dengan vektor 1, negatif 2, 2, dan negatif 4. Nah, langkah pertama, ubah terlebih dahulu bentuk matriks menjadi matriks A dibagi U. Lalu redusir matriks yang baru tersebut sehingga diperoleh seperti pada layar. Berarti sistem A dikali vektor X sama dengan vektor U tak konsisten. Sedangkan A dikali vektor X sama dengan vektor V konsisten. Jadi vektor V berada di dalam kolom A dan U tidak. Ruang baris dari suatu matriks A ukuran M dikali N dinotasikan pada ruang baris A adalah ruang bagian dari
R pangkat N yang direntang oleh vektor-vektor barisnya. Seperti halnya ruang nol, untuk ruang baris kita mempunyai teorema sebagai berikut. Teorema 4.5.4, operasi baris elementer tidak mengubah ruang baris dari suatu matriks. Baik, selanjutnya adalah teorema 4.5.4, operasi baris elementer tidak mengubah ruang baris dari suatu matriks. Teorema berikut menyediakan alat komputasi yang penting untuk menentukan basis dari ruang baris dan ruang kolom. Nah, teorema 4.5.5, jika A dan B matriks yang ekivalen baris, maka yang pertama, vektor-vektor kolom dari A bebas linier jika dan hanya jika vektor kolom dari B yang bersesuaian dengan bebas linier. Yang kedua, vektor-vektor kolom dari A membentuk basis untuk ruang kolom dari A jika dan hanya jika vektor-vektor kolom dari B yang bersesuaian membentuk basis untuk ruang kolom dari B. Selanjutnya adalah teorema 4.5.6. Jika matriks R dalam suatu bentuk eselon baris, maka vektor-vektor baris dengan unsur utama yakni vektor baris tak nol membentuk basis untuk ruang baris dari R, dan vektor-vektor kolom yang memuat unsur utama membentuk basis untuk ruang kolom dari R. Contoh 4.5.3, tentukan basis untuk ruang baris jika A sama dengan vektor negatif 1, negatif 2, negatif 3, 2, 4, negatif 5, negatif 1, 5, negatif 2, 2, 0, dan negatif 2. Nah, solusinya kita redusir A ke bentuk eselon berikut. B sama dengan vektor negatif 1, negatif 2, negatif 3, 2, 0, negatif 13, negatif 13, 13, 0, 0, 0. Baris-baris tak nol dari B membentuk basis untuk ruang baris dari A, yakni himpunan vektor min 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 2, 0, negatif 13, negatif 13, 13 adalah baris-baris untuk ruang baris A. Perhatikan bahwa unsur-unsur basis ini tidak semua berasal dari baris-baris A. Nah, selanjutnya adalah contoh 4.5.4. Tentukan basis dari ruang kolom matriks B dengan B sama dengan vektor 1, negatif 2, 0, negatif 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan seterusnya. Solusi dari matriks B dalam bentuk eselon dengan teorema 4.5.6, vektor-vektor pada kolom 1, 3, dan 5 yakni vektor 1, 0, 0, 0, yang kedua vektor 0, 1, 0, 0, yang ketiga adalah vektor 0, 0, 1, 0. Membentuk baris untuk ruang kolom matriks B. Contoh dari 4.5.5, tentukan basis untuk ruang basis dari A sama dengan vektor 1, negatif 2, 0, 0, 3, 2, negatif 5, negatif 3, negatif 2, 6, 0, 5, 15, 10, 0, 2, 6, 18, 8, 6, di mana vektor-vektor basis semuanya merupakan vektor-vektor baris dari A. Nah, solusinya untuk menjawab soal ini kita harus mengubah ruang baris menjadi ruang kolom. Hal ini dilakukan dengan mentranspos A sehingga ruang baris A menjadi ruang kolom A transpos. Lalu gunakan teorema 4.5.5 untuk menentukan baris dari ruang kolom dari
A transpose dan akhirnya mentranspos vektor basis ini sehingga didapat vektor baris. Transpos dari A diberikan oleh A transpos sama dengan vektor 1, 2, 0, 2, negatif 2, negatif 5, 5, 6, 0, negatif 3, 15, 18, 0, negatif 2, 10, 8, 3, 6, 0, dan 6. Nah, dalam bentuk ekselon adalah vektor 1, 2, 0, 2, 0, 1, negatif 5, negatif 10, dan seterusnya. Kolom 1, 2, dan 4 memuat satu utama sehingga vektor kolom dari A transpos dengan kolom A yang bersesuaian membentuk basis untuk ruang kolom dari A transpos, yaitu yang pertama adalah vektor 1, negatif 2, 0, 0, 3. Yang kedua, vektor 2, negatif 5, negatif 3, negatif 2, dan 6. Yang ketiga, vektor 2, 6, 18, 8, dan 6. Sekarang vektor-vektor ini ditranspos sehingga diperoleh basis untuk ruang baris yang dari A, yaitu himpunan 1, himpunan vektor 1, negatif 2, 0, 0, 3, 2, negatif 5, negatif 3, negatif 2, 6, 2, negatif 6, 18, 8, dan 6. Saya akan bahas contoh 4.5.6. Tentukan basis untuk span S dari himpunan S, di mana himpunan S sudah tertera pada layar. Nah, untuk solusinya, kita cukup mencari basis untuk ruang kolom dari matriks yang kolom-kolomnya adalah vektor-vektor di S. Nah, matriks ini adalah matriks yang sudah ada pada contoh 4.5.3. Nah, berdasarkan teorema tersebut, himpunan 1, min 1, 2, dan 3, 2, min 1, 6, 8, 0, 0, 0, 1 adalah basis untuk span S. Selanjutnya, contoh 4.5.7, tentukan basis untuk ruang kolom dan ruang basis dari matriks yang sudah tertera pada layar. Solusinya, kita redusir matriks A ke bentuk eselon baris yang telah didapat. Perhatikan di layar, itu merupakan matriks yang sudah di OBE sehingga sudah membentuk matriks eselon. Selanjutnya, vektor-vektor dari baris tak 0 dari R membentuk basis untuk ruang basis dari R, dan karenanya juga merupakan basis untuk ruang basis dari matriks A. Jadi basis untuk ruang basis dari matriks A adalah 1, min 3, 4, min 2, 5, 4, 0, 0, 1, 3, min 2, min 6, 0, 0, 0, 0, 1, min 5. Nah, kolom 1, 3, dan 5 dari R memuat satu utama sehingga pada kolom 1 dan 3 dan 5 merupakan vektor-vektor yang membentuk basis untuk kolom dari R. Jadi vektor-vektor dari kolom A yang bersesuaian, yakni sudah tertera pada layar, merupakan basis untuk ruang kolom dari matriks A. Perkenalkan, saya Putu Aditya Sormantara dengan NIM 21130111097 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rank. Jadi, pranala awalnya yaitu karena dimensi kolom A adalah banyaknya pivot dari matriks A yang sama dengan banyaknya baris-baris tak nol dari bentuk eselon dari A, matriks A, maka kita mempunyai teorema yaitu teorema 4.5.7, di mana untuk setiap matriks A berlaku dimensi kolom A sama dengan dimensi row A. Jadi, karena tadi yang sudah dikatakan bahwa dimensi kolom A-nya sama dengan baris-baris tak nol dari bentuk eselon A, maka terbentuklah teorema ini. Lalu terdapat definisi 4.5.1 di mana dimensi ruang kolom dan ruang baris dari matriks A yang sama disebut rank dari A dan dinotasikan dengan rank A.
Rank adalah banyaknya pivot dari A, dan untuk menghitung rank kita harus redusir matriks A ke dalam bentuk echelon. Lalu hitung banyaknya baris-baris tak nol atau banyaknya kolom pivot. Contohnya yaitu contoh 4.5.8 di mana terdapat matriks R yang sudah diredusir sehingga sudah terdapat 3 kolom pivot. Maka dapat disimpulkan bahwa rank matriks dari R tersebut adalah 3. Jadi barisan tak nolnya terdapat di 1, 2, dan 3, dan kolom pivotnya ada di kolom 1, kolom 3, dan kolom 5. Jadi sama antara pivot, kolom pivot, dan baris-baris tak nol sehingga ranknya sama dengan 3. Kita tahu bahwa kolom tadi sama dengan baris tadi sehingga diperoleh korolari 4.5.1 yaitu matriks A dan A transpose memiliki rank yang sama. Lalu kemudian ada teorema 4.5.8 atau yang biasa kita sebut jadi teorema rank, di mana untuk setiap matriks A berlaku rank A ditambah nulitas A sama dengan banyaknya kolom dari A. Jadi buktinya adalah rank adalah banyaknya pivot atau baris tak nol dari A, sedangkan nulitas merupakan banyaknya variabel bebas dari sistem AX sama dengan vektor 0. Banyaknya variabel bebas sama dengan banyaknya kolom non pivot. Maka nulitas adalah banyaknya kolom non pivot pada suatu matriks yang jika dihubungkan dengan kolom pivot maka banyaknya akan membentuk semua kolom yang ada di matriks A. Kemudian ada teorema 4.5.9 di mana untuk setiap matriks A berukuran n kali n berlaku rank A sama dengan banyaknya variabel utama dalam solusi dari A, X sama dengan vektor 0, dan yang kedua yaitu nulitas A sama dengan banyaknya parameter dalam solusi dari AX sama dengan vektor 0. Buktinya yaitu kita ketahui bahwa rank merupakan banyaknya pivot atau barisan tak nol dari A. Dalam sebuah SPL konsisten, variabel yang berkorespondensi dengan kolom pivot merupakan variabel utama, sehingga teorema 4.5.9 bagian A terpenuhi. Dengan cara yang sama dapat dibuktikan pula teorema 4.5.9 bagian B dengan variabel bebas yang berkorespondensi dengan kolom non-pivot. Kemudian ada contoh 4.5.9 diberikan matriks A seperti pada gambar dan suruhannya yaitu periksa kebenaran teorema rank untuk matriks A. Jadi solusinya yaitu yang pertama, ubah matriks A tersebut menjadi bentuk echelon baris reduksi sehingga bentuk echelon matriks tersebut dapat dilihat dalam slide. Kemudian tinjau matriks tersebut, terlihat bahwa matriks memiliki 3 kolom pivot yang artinya rank dari A adalah 3, yaitu pada kolom 1, kolom 2, dan kolom 4. Kemudian pada contoh 4.5.1 ditunjukkan bahwa nulitas A sama dengan 2. Akibatnya rank A ditambah nulitas A sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. Kita lihat bahwa jumlah kolom dari A tersebut adalah 5, maka terbukti bahwa rank A ditambah nulitas A sama dengan banyaknya kolom dari matriks A. Kemudian ada kasus tertentu di mana untuk suatu matriks A ukuran M dikali N, maka vektor baris terletak di ruang N dan vektor-vektor kolom terletak di ruang M. Ini artinya ruang baris dari A paling tinggi berdimensi N dan ruang kolom dari A paling tinggi berdimensi M. Karena ruang kolom dan ruang baris mempunyai dimensi yang sama, maka dapat disimpulkan jika M tidak sama dengan N, maka nilai terkecil di antara M dan N merupakan nilai tertinggi untuk rank A. Jadi rank A kurang dari sama dengan minimal dari M dan N. Contoh yaitu 4.5.10 di mana misalkan sistem AX sama dengan vektor 0 mempunyai 20 variabel dan ruang solusinya direntang oleh 6 vektor yang bebas linear. Tentukan yang pertama rank A, di mana 20 variabel ini merupakan banyaknya kolom dari matriks A, dan ruang solusi di rentang 6 vektor yang bebas linear merupakan nulitas dari A yang berjumlah 6. Maka ranknya dapat ditentukan dari teorema rank, yaitu banyaknya kolom dikurang dengan nulitas A. Jadi 20 dikurang 6 sama dengan 14, maka rank A adalah 14. Kemudian apakah A bisa mempunyai ukuran 12 kali 20? Kita tahu bahwa rank A adalah 14, yang artinya minimal M dan N harus lebih dari 14. Itu artinya lebih dari sama dengan 14, maka A yang ukurannya 12 kali 20 itu tidak bisa karena barisnya kurang dari 14. Kemudian ada
teorema 4.5.10 di mana dikatakan bahwa sistem linear AX sama dengan vektor B konsisten jika dan hanya jika rank A sama dengan rank A banding vektor B. Ini buktinya yaitu kita ketahui sendiri di teorema 4.5.3 sistem linear AX sama dengan vektor B konsisten jika dan hanya jika vektor B di dalam kolom A. Ini artinya matriks A banding vektor B akan memiliki kolom pivot yang sama dengan A. Maka jelas sistem linear AX sama dengan vektor B konsisten saat rank A sama dengan rank A banding vektor B karena kolom pivotnya akan sama. Begitu pula sebaliknya di mana jika rank A sama dengan rank dari matriks A banding vektor B, maka kedua bentuk matriks tersebut akan memiliki kolom atau baris tak nol yang sama untuk menghasilkan dia sebuah konsisten. Maka seperti pada contoh 4.5.2, akibatnya karena matriks A sama dengan matriks A terdefinisi, begitu juga dengan matriks A banding vektor B terdefinisi, maka akibatnya vektor B di dalam kolom A dan sehingga sistem linear AX sama dengan vektor B menjadi konsisten. Kemudian berikut yaitu rangkuman dari bab 2 sampai bab 4 yang dihimpun dalam teorema 4.5.11, yaitu misalkan sebuah matriks A berukuran M dikali N, maka pernyataan berikut ekivalen. Yang pertama, A mempunyai rank M, maka jelas A mempunyai M pivot. Sehingga dengan ukuran M dikali N, maka setiap baris A mempunyai pivot. Lalu sistem AX sama dengan vektor B konsisten untuk semua vektor B dengan M komponen. Lalu vektor-vektor kolom dari A merentang di ruang M. Dan kolom A sama dengan ruang M. Lalu dimensi kolom A, kita tahu tadi di teorema awal yaitu sama dengan rank dari A, maka dimensinya adalah M. Lalu dimensi dari row A juga sama dengan rank dari A, maka sama dengan M. Lalu nulitasnya kita tahu banyaknya kolom N, lalu ranknya M, maka nulitas A adalah N dikurang M. Dan yang terakhir yaitu A transpose mempunyai rank yang sama dengan rank A, maka ranknya adalah M. Kemudian rangkuman yang kedua yaitu teorema 4.5.12 di mana sama, yaitu misalkan A matriks M dikali N, pernyataan berikut ekivalen, yaitu A mempunyai rank N, maka A mempunyai N pivot. Jadi setiap kolom dari A mempunyai pivot. Dan sistem homogen AX sama dengan vektor 0 hanya memiliki solusi trivial. Vektor-vektor kolom dari A akan bebas linear. Nulitas dari A merupakan vektor 0. Karena ranknya sama dengan N dan banyak kolomnya sama dengan N, maka nulitasnya 0. Dimensi dari kolom A dan dimensi dari row A sama dengan rank dari A, maka jumlah dimensinya adalah N. Nulitas A-nya seperti yang kita bilang tadi yaitu 0, dan A transpose memiliki rank N yang sama dengan rank dari A. Yang terakhir ada teorema 4.5.13 di mana misalkan sebuah matriks A berukuran N dikali N, maka pernyataan-pernyataan berikut ekivalen, yaitu A dapat dibalik, jadi dia memiliki inverse di mana ini artinya determinan A tidak sama dengan 0. Lalu sistem homogen AX sama dengan vektor 0 hanya mempunyai solusi trivial, dan bentuk epsilon reduksi dari A akan membentuk IN, dan A dapat dinyatakan sebagai hasil kali matriks-matriks elementer. Sistem AX sama dengan vektor B konsisten untuk setiap vektor B dengan N komponen, dan sistem AX sama dengan B mempunyai tepat satu solusi untuk setiap vektor B dengan N komponen. Kemudian kita dapatkan juga bahwa vektor-vektor kolom dari A bebas linear, begitupun juga dengan vektor-vektor baris dari A bebas linear. Kemudian ada vektor-vektor kolom dari A merentang di ruang N, dan vektor-vektor baris dari A juga merentang di ruang N. Vektor-vektor kolom dari A membentuk basis untuk ruang N, begitu pula dengan vektor-vektor baris dari A yang membentuk basis untuk ruang N. Kemudian A mempunyai rank N jelas karena N dikali N, dan nulitas A karena kolomnya N, ranknya N, maka nulitasnya 0. Itu tadi presentasi dari kelompok 4 kelas D Pendidikan Matematika. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.